politisnya karena di sana menang. Alasan politis. Alasan rasionalnya karena Sablakoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Konawe Selatan, dan Sablakoa yang mensuplai seluruh sayur mayur di kota Kendari. Betul tidak? Termasuk kita di sini juga beli ubi dan sayur dari Sablakoa. Nah, itu alasan yang rasional. Oleh karena itu, bahwa karena progres pembangunan yang beliau canangkan belum tuntas, maka kita beri kesempatan, kita dukung beliau untuk menuntaskan apa-apa yang belum selesai. Bagaimana teman-teman? Siap! Lanjutkan! Nah, program infrastruktur yang besar, ini yang saya coba gambarkan tadi. Masih banyak program yang kecil-kecil, yang tidak mungkin saya uraikan selama 5 tahun kepemimpinan beliau. Ya kan? Kemarin sebelum beliau jadi bupati, penerima PKH kita di Konsel hanya 8.000 orang. Sekarang sudah kurang lebih 40.000 orang. Berkat siapa? Perjuangan Pak Haji Surudi. Saya sebagai saksi 3 tahun yang lalu ketika Menteri Sosial pada saat itu Ibu Kofifa Indar Parawansa berkunjung di Konawe Selatan, datang di DU sana, di Pondok Pesantren Min Haji Tulap. Pada saat di Pondok Pesantren acara begini, beliau diskusi, Ibu, kami warga Konsel masih banyak yang butuh PKH. Berapa yang dapat sekarang? 8.000. Oke, saya tambah 10.000. Begitu kembali kerja, sementara makan siang, Pak Bupati bisik lagi, Ibu Menteri, kasihan kalau habis 10.000 masih kurang. Jadi, kalau bisa tambah lagi. Oke, saya tambah 10.000, sudah 20.000. Ketika beliau ke bandara, diantar lagi ke bandara, di bandara bisik-bisik, ditambah lagi 10.000. Totalnya sudah kurang lebih 38.000. Itulah metode beliau dalam memperjuangkan kita semua. Jadi Bapak Ibu semua, khusus penerima PKH yang hari ini begitu banyak, tidak luput dari tangan-tangan dingin Pak Haji Surudi dalam memperjuangkan ini. Ini harus saya buka, karena selama ini orang hanya tahu bahwa PKH itu wajib saya dapat. Betul Pak, kalau tidak ada yang perjuangkan, bagaimana Anda dapat? Betul. Ini bagian-bagian terkecil yang tidak pernah diekspos oleh media. Nah, saya ulangi, kenapa kita butuh ini? Karena ketika beliau terpilih, maka pasti ada program yang masuk ke kita. Hubungannya apa? Kita yang pernah berjuang, kita yang pernah berkeringat, maka tentu kita jangan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang bisa diberdayakan untuk itu berpartisipasi. Setuju tidak? Ini untuk menjawab kegalauan yang biasa orang lain mengatakan kita ini jadi tim, begitu terpilih kita dilupakan. Betul tidak? Tapi saya ingat selama beliau menjadi Bupati Konawe Selatan, beliau telah melakukan semua komitmen politik yang bisa dijalankan dengan baik. Bahwa masih ada yang kurang, iya, harus kita akui. Kenapa? Siapapun yang jadi bupati tidak mungkin bisa mensulap ini Konawe Selatan dalam sekejap untuk baik. Betul tidak? Betul, lanjutkan! Kenapa? Alasannya, karena uang kita terbatas, Pak. Wilayah kita begitu luas, uang kita terbatas. Coba bayangkan, kalau dalam sebuah rumah tangga, gajinya 1 bulan hanya 2 juta, lalu kemudian berpikir untuk kita membeli mobil, membeli motor, membeli lain-lain, apa bisa? Tentu tidak bisa, maka kita harus pelan-pelan. Itulah konsep pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selama ini di luar sana yang banyak diisukan orang oleh lawan-lawan politik kita adalah bahwa Konsel ini sudah hancur. Kenapa? Katanya sudah digadaikan. Siapa yang digadaikan? Katanya bupati. Uang habis, diambil oleh kroni-kroni ini. Saya ingin menjawab dengan rasional. Bapak Ibu sekalian, yang namanya uang negara, jangankan miliaran, 1 juta diambil pasti dibayar orang. Betul tidak? Bukan hal yang mustahil. Jangankan bupati, menteri, gubernur saja ditangkap, apalagi hanya bupati. Nah, yang pertama saya ingin jelaskan tentang utang. Jadi kita bukan mengutang bagaimana? Kita meminjam uang. Kita meminjam uang atau bahasa kasarnya kita mengutang itu atas nama pemerintah daerah, bukan atas nama pribadi. Artinya apa? Bahwa DPR dan pemerintah setuju
untuk kita pinjam uang. Artinya sah ini Bapak. Pertanyaannya, berapa yang diutang dan kemana itu uang? Yang kita utang kurang lebih 2 miliar, itu 4 tahun yang lalu kita utang. 2 miliar itu digunakan untuk apa? Untuk membuka akses jalan dari Moramo ke Laonti. Kenapa kita buka di sana? Karena saudara kita, keluarga kita di Laonti sejak Indonesia merdeka tidak pernah yang namanya lewat jalan darat. Mereka lewat laut. Bayangkan, kalau tiba musim timur, mulai bulan 6 sampai bulan 10 mereka tidak bisa keluar karena kencang ombak. Yang kedua apa? Kita mengaspal jalan dari Konda menuju Moramo. Kenapa dibuka akses jalan di sana kita aspal? Karena hanya itu akses yang bisa mendekatkan bila ada keluarga kita yang dari Moramo ke konser. Kalau dia putar kendari bisa selisih 1,5 jam. Sebaliknya dari Konda yang mau ke Moramo, kalau dia putar kendari juga bisa 1,5 jam. Sekarang hanya butuh waktu 20 menit. Itu tujuannya. Mana lagi? Kita mengaspal jalan dari Andoro menuju Mowila lewat Budahwa. Hari ini sisa kurang 6 kilo, saudara sekalian. Pasti kita ini hampir semua pernah melewati, betul tidak? Insya Allah di kepemimpinan kedua beliau akan tuntaskan aspal ini. Karena bukan cuma warga Landon yang menikmati Pak. Mulai dari Ranometo Barat, Landon, Mowila, Sablafa, kita semua lewat Budahwa, betul tidak? Nah, yang apa lagi? Pengaspalan dari Mowila ke Sablafa, pengaspalan dari Denma ke Basala, jembatan di Andolo Barat, jembatan di Palangka Selatan, dan masih banyak lagi. Itulah sasaran uang yang kita pinjam. Bukan untuk membeli motor dinas, apalagi mobil dinas. Kalau itu yang digunakan, maka saya yang pertama menolak itu. Kenapa kita harus meminjam uang? Karena kalau kita mau jalan santai 5 tahun belum tentu di Sablakoa bisa diaspal. Mungkin bisa, tapi setiap tahun paling tinggi 1 kilo. 5 tahun dan 5 kilo. Tapi dengan kita meminjam bisa 1 kaligus. Insya Allah kekurangannya di sana masih ada 2-3 kilo akan dituntaskan oleh beliau. Sama juga dari Landoro menuju Sablakoa. Itulah tujuannya kita mengutang. Yang berikut, bahwa bukan cuma Komsel yang mengutang Pak. Provinsi mengutang, Kota Kendari mengutang, Konawe mengutang, di Muna sana, di Bogor sana, semua pemerintah mengutang. Kalau Bapak baca media, gubernur saja 4 tahun jadi gubernur untuk periode kedua sudah mengutang 1,2 triliun. Untuk apa? Untuk membangun jalan dari Kota Lama menuju Soropia. Besok Bapak-bapak kalau pergi berwisata di sana, pasti jalannya sudah dilihat begitu lebar. Apalagi beliau mau bangun rumah sakit jantung. Apalagi beliau mau bangun gedung perpustakaan. Jadi semua mengutang kita. Bangsa kita Indonesia saja mengutang. Di mana mengutang? Di IMF, Bank Dunia, ya kan? Tetapi yang perlu Bapak ketahui bahwa utang kita sudah lunas tahun ini. Lanjutkan. Artinya apa? Kita tidak ada lagi utang. Ya, tapi sebentar dibagi, supaya tidak terganggu konsentrasinya. Ya. Yang berikut, ada orang mengatakan bahwa Komsel ini sudah hancur. Buktinya apa? Buktinya honor aparat desa belum dibayar, betul tidak? Saya ingin katakan honor aparat desa triwulan kedua insya Allah besok cair. Sampaikan kepada Pak Desa, silakan berurusan keuangan besok. Saya baru telepon tadi, sudah dapat informasi dari Kadis Keuangan. Terus kenapa selama ini terlambat? Katanya dipinjam kroni-kroni yang Pak Bupati, bagaimana kita mau pinjam Pak? Sejak beliau jadi Bupati 5 tahun lalu, konsep manajemen keuangan yang diterapkan sudah menggunakan transaksi non-tunai. Apa itu non-tunai? Bendahara tidak lagi pegang-pegang uang, tetapi semua ditransfer di rekening. Kalau dulu, sebelum beliau jadi Bupati, bendahara di rumahnya ada berangkas besar. Ketika habis ambil uang, sebelum dikasih lagi karya pegawainya, disimpan dulu uang di berangkas. Besok baru dibagi. Terkadang ada yang kurang 100.000, 200.000. Tapi kalau namanya transaksi non tunai, jangankan 100.000, 1.000 rupiah pun tidak bisa dikurangi. Karena kenapa? Pertanggungjawaban yang dilihat adalah print-out-nya. Ketahuan. Jadi dia yang punya gaji tidak ngomong, sudah kelihatan. Bos, kenapa kok kurang 1.000 rupiah uangnya orang? Ketahuan. Artinya apa? Bahwa saya pastikan 1000%
pengelolaan manajemen keuangan di Konsel tidak ada yang utang-utang uang. Ya kan? Tidak ada lagi orang mengutang uang. Nah, sehubungan dengan hal itu bahwa keterlambatan pembayaran honor hari ini semata-mata karena dana transfer dari Jakarta masuk ke Konsel juga terlambat. Kenapa terlambat? Karena pendapatan negara hari ini juga mengalami defisit. Apa itu defisit? Yaitu terlambatnya atau kurangnya pendapatan, target pendapatan tercapai. Kenapa? Karena akibat virus corona. Akibat virus corona hari ini Indonesia, bukan cuma Indonesia, Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia prihatin. Bayangkan untuk penanganan COVID tahun depan, kalau Bapak Ibu nonton tadi pagi Metro TV, tahun depan disiapkan anggaran 167 triliun untuk penanganan COVID. Seandainya tidak ada COVID, maka 167 triliun itu akan jatuh ke kita. Jadi kalau tahun ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada progres yang jalan, bukan semata-mata karena uangnya diambil, bukan, tetapi karena uangnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dana transfer dari Jakarta tidak ada yang masuk. Nanti ada bertanya, Pak Ilham, kenapa sebut terus Jakarta? Bapak Ibu, Konawe Selatan ini adalah NKRI. Kita semua di sini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Jadi tidak bisa kita bilang apa hubungannya. Tolong disimak baik-baik cerita saya ya. Artinya apa? Kalau ada tim-tim kampanye lain dari partai lain, dari calon lain yang memprovokasi bahasa-bahasa tadi supaya sudah bisa dijawab. Bisa dipahami? Baik. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh aparat desa di Kecamatan Gandono. Insya Allah paling terlambat bulan 12 semua pasti lunas. Kalau misalnya sampai bulan 12 tidak lunas dibayar, tolong datang ketemu saya, kita bicara. Saya panggil keuangannya, kenapa belum lunas? Karena uang ini terlambat masuk. Bisa dipahami? Oke. Kemudian majulah bersama Atome poko aso ia moko rumbui hai leume coblos dicoblos bandara jangan sia-sia karena tidak menyoblos. Coblos dicoblos, mari menyoblos. Pastikan surat suara sudah dicoblos. Coblos dicoblos, bandara